Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Yang Pak. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar semua ini? Baik Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, silakan dipimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Reno, ketua kelas, siapa nih temannya yang hadir pada hari ini ya? Itu Pak. Zaki lagi Pak. Zaki ya? Wah, Iya. Zaki kemana tuh nak? Nggak tahu Pak, ada info lagi dia Pak. Zaki, hanya Zaki aja ya nak ya? Ada Rido juga Pak. Sama Rido ya. Zaki dan Rido tidak masuk ya? Ya. Ya, semoga teman kamu yang belum bergabung bisa bergabung ya. Tolong juga nih diinfokan temannya. Oke. Sebelum saya mulai materi hari ini, apa ada yang ingat materi kita sebelumnya minggu kemarin? Bikin poster Pak. Kali bikin poster Pak tentang itu. Oke, tentang bitmap ya. Kita waktu itu proyeknya membuat sebuah poster ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, benar betul. Baik ya, sebelum kita mulai, saya berharap kalian itu di sini lebih semangat lagi ya, lebih fokus lagi, kemudian lebih kreatif. Nah, biar kalian tuh bisa gampang mudah memahami materi pada hari ini. Baik, di sini izinkan saya untuk presentasikan materinya ya. Silakan diperhatikan materi yang saya sampaikan. Materi kita itu adalah tentang mendesain efek pada gambar bitmap. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian efek gambar bitmap dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis efek gambar bitmap dengan benar. Setelah itu, peserta didik dapat menggabungkan efek pada gambar bitmap dengan benar dan menjawab. Nah, kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil desain efek pada gambar bitmap dengan benar dan kreatif. Nah, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi nanti di sini filter-filter efek-efek yang ada pada Adobe Photoshop. Jadi kalian nanti bisa mengeksplor, kalian bisa mencari ini efek-efek apa aja nih yang dapat kalian gunakan untuk menambahkan efek gambar bitmap yang sudah saya sediakan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya ada sebuah gambar hewan. Coba sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, yang ada dalam benak kalian dari gambar yang saya tampilkan. Ya, harimau ya. Ya, tapi backgroundnya di blur Pak. Oke, jadi ada efek blur, dikasih background blur ya. Iya dari Pak. Gambar. Oke, di sini jadi, nah ini adalah penggabungan gambar bitmap, kemudian kita kasih efek menggunakan software Adobe Photoshop. Di sini sebenarnya banyak ya efek-efek nanti yang akan saya jelaskan dalam Adobe Photoshop. Nanti kalian bisa mengeksplor ya, karena di situ sudah banyak filter-filternya ya. Jadi intinya di sini saya hanya mereview ada apa aja sih gambar bitmap, kemudian kita kasih efek. Kita nanti akan coba nih satu persatu. Sebelum saya next, ada yang mau ditanyakan? Aman sih Pak sekarang. Aman ya? Oke, baik ya. Saya lanjut. Efek gambar bitmap. Ada efek, kemudian ada gambar bitmap. Nah, di sini penjelasannya adalah suatu fungsi untuk melakukan perubahan secara langsung pada objek gambar berbasis bitmap. Yaitu gambar bitmap, gambar yang kita foto langsung dari kamera. Nah, itu kita kasih efek. Nah, kita kasih efek filter yang ada di software Adobe Photoshop, karena kita di sini gunakan software Adobe Photoshop. Mungkin kalian juga udah familiar dengan Adobe Photoshop ya. Nah, Adobe Photoshop itu kan banyak manfaat, itu software yang banyak kegunaannya. Nah, terutama dalam pengeditan foto, pengeditan image gitu. Kalian tinggal mengeksplor aja nih bakat kalian. Kalian coba filter ini nanti jadinya seperti apa, bikin sketsa pensil seperti apa gitu. Jadi intinya di sini hanya mereview filter yang ada di dalam Adobe Photoshop. Nah, di sini intinya perubahan yang tadinya gambar image-nya itu tidak ada efek, kita kasih efek perubahan secara langsung pada objek gambar berbasis bitmap.
Sebelum saya next, ada yang mau ditanyakan? Aman sih Pak sekarang. Aman ya? Oke, jadi baik ya, saya lanjut. Di sini adalah beberapa ragam efek nih yang ada di dalam Adobe Photoshop. Yang pertama itu adalah ada artistic filter. Di sini penjelasannya, suatu fungsi untuk melakukan perubahan secara langsung pada objek gambar berbasis bitmap. Kita memang harus mempraktekkan langsung artistic filter, nanti hasilnya seperti ini. Bisa juga kita combine antara efek yang satu dengan efek yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ada blur filter. Di sini adalah efek menghaluskan seleksi atau seluruh gambar bitmap yang berguna untuk memperbaiki kehalusan gambar. Selanjutnya, distort filter. Nah, di sini adalah efek mendistorsi gambar secara geometris. Nah, yang menciptakan gambar aspek 3 dimensi atau mengubah bentuk gambar. Selanjutnya ada noise filter. Ini adalah efek menambahkan atau menghilangkan noise, macam menghaluskan sih sebenarnya. Gitu. Jadi gambar-gambar yang kelihatan pixel pecah-pecah tuh kan, nah itu kita noise. Nah itu bisa dikasih efek noise filter pada Adobe Photoshop. Nah selanjutnya pixel filter itu adalah efek gambar menjadi titik-titik warna dengan cara mengurangi atau menambah pixel pada gambar. Kemudian yang keenam ada render filter. Nah di sini adalah efek membuat bentuk 3D. Nah pola awan, pola pembiasaan dan simulasi refleksi cahaya pada gambar. Oke, sebelum saya lanjut ada mau ditanyakan nggak? Oke, kayak kalau dari saya sih nggak ada, Pak. Nah selanjutnya, nah di sini ada efek sharpen filter. Nah, efek membuat gambar blur menjadi fokus dengan meningkatkan kontras pada titik pixel yang berdekatan. Kemudian ada style filter. Nah, style itu adalah seperti efek lukisan. Nah, di sini menggunakan efek emboss. Banyak efek yang terdapat dalam software Adobe Photoshop. Nah, di sini saya hanya mereview efek yang sudah disediakan dalam software Adobe Photoshop. Jadi harus kita coba. Kalau nggak kita coba, kita nggak tahu nih efek nanti jadinya seperti apa, kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kalian bisa menemukan sesuatu gambar image yang bagus dari perpaduan efek yang kalian kombinasikan. Oke, selanjutnya di sini adalah video tutorial. Nanti kalian bisa melihat, bisa juga download langsung di Google Drive-nya, dan juga sudah saya share juga video tutorial tersebut di Google Classroom. Nah, di sini saya akan memperhatikan gambar saya download di Google, gambarnya burung cendrawasih. Ini nanti saya ingin membuat efek bokeh. Nah, jadi nanti background belakangnya itu dia agak blur gitu. Nanti saya fokusnya itu di burung cendrawasihnya sama batang pohonnya ini. Nah, coba asalkan kalian perhatikan. Nah, di sini kalian pilih yang namanya Quick Selection Tool. Nah, di sini masih ada layar satu background. Tahap selanjutnya adalah menu Picklet. Tekan Ctrl J. Kita kasih seleksinya nih. Polygonal, lasso tool. Nah, di sini kalian pilih yang background. Nah, kemudian kalian seleksi seperti ini. Nah, oke, ikutin aja nih alurnya. Kalian klik kanan. Nah, kalian pilih yang namanya fill. Nah, fill di sini. Nah, di sini oke aja. Oke, kita tunggu dulu nih progresnya. Oke, kalau sudah seperti ini hasilnya nih. Burungnya ini kita hilangkan. Setelah gambar ini berhasil, kita hilangkan nih yang efek seleksi ini dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Nah, setelah itu kita pilih background. Nah, kita pilih yang background. Setelah itu pilih efek filter, kemudian blur gallery, kemudian kalian pilih file blur. Nah, di sini ada settingan ini, ada 15 pixel. Nah, yang tadi saya bilang nih, jadi kalau kalian, jadi intinya coba-coba aja. Kalian bisa coba-coba nanti hasilnya itu seperti apa sih. Nah, seperti ini nih, efek bokeh. Jadi menjadikan background menjadi foto bokeh. Nah, baru kita klik oke, ya. Gitu. Coba sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Pak, kayaknya. Jelas ya? Oke. Bisa kalian langsung praktekkan nih. Jadi gambar yang sudah saya sediakan di Google Classroom bisa kalian praktekkan. Kalian mengerjakan LKPD, ya, gambar kerja penilaian siswa. Nah, di sini yang pengetahuannya ada 2 LKPD. Silakan kalian kerjakan ya soalnya tersebut. Nah, setelah itu, nah yang ini adalah soal tentang prakteknya.
dari LKPD di sini ada yang mau kalian tanyakan? Saya cukup paham. Oh, cukup paham ya? Oke. Nah, di sini ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Jelas nah ya? Oke. Kalau jelas, saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya ya, di pengetahuan sama keterampilan. Oke, silakan. Gimana? Sudah selesai? Saya udah, Pak. Sudah ya? Oke, yang lainnya sudah ya? Nomor 1 ya. Nomor 1 saya minta, boleh Hanun baca nomor 1. Teknik manipulasi gambar bitmap dengan menggunakan efek-efek yang tersedia di Photoshop. Gitu. Jadi teknik manipulasi gambar bitmap dengan menggunakan efek-efek yang tersedia. Ada lagi yang jawaban selain Hanun? Mungkin Pak Reno? Saya sih kurang lebih sama juga jawabannya. Betul ya. Jadi jawaban Hanun adalah tentang manipulasi gambar bitmap dengan menggunakan efek-efek yang tersedia pada software Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya yang keterampilan. Saya, Pak. Oke, silakan, Reno. Nah, ini gimana nih? Kamu pakai Nah, efek apa nih? Nah, ini pakai oil paint, Pak. Nah, Ini coba diperbesar deh. stylish Coba diperbesar, Reno. maksimal. Ya, ini pertama saya sharpen dulu sih, Pak, biar tajam. Terus di stylish. Terus di oil paint lah, Pak, gitu. Kayak ada kayak semacam efek lukisan ya jadinya ya. Lukisan gitu ya. Iya, saya sharpen dulu biar tajam aja sih gambarnya ini. Sudah itu dipakai oil paint. Kalau emang kalau nggak di sharpen gimana hasilnya? Paling bisa itu, Pak. Ya nggak beda jauh sih, cuma lebih pecah dikit aja sih, kayak nggak tajam lah, Pak. Ini gitu, kayak. itu backgroundnya itu kamu blurin ya? Kalau nggak. Oh, kalau ini. Iya, Pak. Tapi itu saya cuma pakai apa namanya Magic Wand. Magic Wand terus dipisah gitu. Kayak tadi teknik Bapak gitu loh. Oh gitu. Jadi tapi tapi blurnya sedikit aja gitu. Oke. Terima kasih Pak Reno. Baik, ya, Pak. terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Ya, jadi seperti Reno tadi ya, kalian harus mengeksplor ya. Jadi nggak harus sama dengan saya. Baik yang belum harus segera dikerjakan juga. Jadi harus mencoba ya. Jadi di sini jangan hanya melihat, jangan hanya memperhatikan, tapi di multimedia ini kalian harus berani mencoba. Nah, kalian punya karya nanti, jadi harus berani mencoba dan mempraktekkan. Sebelum kita akhiri, kesimpulannya apa sih dari materi hari ini? Kesimpulannya ya, Pak. Pengenalan efek-efek yang Photoshop yang kayak blur, brush strokes, juga sama cara penggunaannya. Oke, itu penggunaan efek-efek yang ada dalam software Adobe Photoshop ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak, efek gambar bitmap itu salah satu fungsi untuk melakukan perubahan secara langsung pada objek, Pak. Yang biasanya gambar-gambar bitmap yang diubah-ubah. Jadi gambar bitmap, nah kita kasih efek nih, nanti langsung perubahan itu akan kita lihat secara langsung. Gitu, yang tadi yang sempat kalian praktekkan, kalian coba. Sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Kalau saya sudah jelas sih, Pak. Cukup. Saya udah ngerti, Pak. Ya, oke. Jadi kesimpulan itu adalah kita di sini pada hari ini adalah memberikan gambar efek ya, memberikan efek pada gambar bitmap ya. Nah, itu yang penting di situ. Dari yang tadi kita di sini banyak efek ya yang tersedia di dalam Adobe Photoshop ya, kayak seperti artistik, kemudian blur, distort, noise, dan lain-lain. Nah, itu adalah efek-efek yang ada di dalam Adobe Photoshop. Nah, yang dapat kita gunakan. Pada hari ini, alhamdulillah ya materinya sudah selesai. Ya, jadi sebelum kita tutup, untuk materi berikutnya, ya materi berikutnya itu tentang menganalisis ilmu fotografi. Nah, kita masuk ke dalam fotografi nih. Jadi kalian combine nih yang tadinya desain grafis, percetakan, ya tentang vektor bitmap, ya. Setelah itu kita komen lagi di ilmu fotografinya. Baik, sebelum ditutup, silakan dipimpin doa. Baik, Pak. Sebelum meeting ini kita akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Terima kasih ya pada hari ini. Harus jaga ya kondisi tubuh kalian ya.
Kalau misalkan nggak penting, jangan keluar rumah. Selalu terapkan 3M ya. Nah, biar kondisi kita selalu sehat, terjaga dari virus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.